salam sehat sahabat AOP semua. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang kasus yang dialami oleh Bapak Nyoman, salah satu aparat kepolisian Indonesia. Yang saya akan kaitkan adalah tentang kasus daripada amputasinya beliau. Tantangan yang kita hadapi adalah memang kaki palsu atau stamnya itu karena dia ada dulu terjadinya itu karena kecelakaan ditabrak oleh geng motor. Jadi ada ketidakstabilan di lututnya beliau. Di situ juga merupakan tantangan yang harus kita kerjakan, dan di tempat kita juga akan ditangani fisioterapi untuk penguatan lututnya. Pengalaman dari pasien Pak Nyoman yang mengalami amputasi bawah lutut terjadi karena kecelakaan ditabrak oleh geng motor. Fisioterapi itu dilakukan sebelum dan setelah pemasangan kaki palsu. Perlunya yaitu pencegahan agar tidak terjadi kontraktur pada sendi lututnya karena posisi amputasinya tadi di bawah lutut, sehingga mempermudah untuk pemasangan kaki palsunya untuk posisi berdirinya agar sempurna. Ketika berjalan berdiri tidak akan mengganggu ke area-area yang lain, tidak menjadikan jadi tungkai yang tinggi sebelah. Karena apa? Ketika tungkainya tinggi sebelah akan berakibat ke area-area lain seperti pelviknya menjadi miring, terus tulang belakangnya berpotensi menjadi skoliosis. Itu karena dengan posisi tungkai yang tinggi sebelah karena kontraktur tadi. Sehingga pelaksanaan fisioterapi baik dilakukan itu sebelum dan setelah pemasangan kaki palsu. Selanjutnya apa yang perlu dilakukan yaitu penguatan otot, stretching, khususnya di otot-otot paha sebagai penopang sendi lutut, dan bisa kita lakukan dengan modalitas infrared, dengan modalitas TENS untuk merilekskan otot-ototnya sebelum kita lakukan stretching dan penguatan. Selanjutnya, apabila sudah terjadi pasien telat, kita pun masih ada solusinya, yaitu perbaikan untuk posturnya, penggunaan massage gun untuk mengurangi nyeri-nyeri yang sudah terjadi. Di ujung stamnya daripada beliau itu agak runcing, jadinya itu menunjukkan catatan tersendiri buat kita juga. Kemudian awalnya beliau menginginkan untuk kaki palsu membuat dengan sistem vakum, tapi karena saran daripada kita jangan langsung menggunakan sistem vakum, karena pasien-pasien yang awal pemula itu kita sudah punya pengalaman nih. Ini pasien kalau awal dia harusnya tuh pakai ini dulu atau pakai itu dulu, kita udah punya pengalaman. Jadi kita sarankan untuk pertama kali dia pakai pin lock dulu, karena biasanya akan terjadi kasus ABC itu ada, makanya kita untuk pin lock dahulu. Ternyata benar, setelah dia pakai berapa lama apa yang saya sampaikan kemarin terjadi, dan beliau baru oh iya benar ya Pak, ya iya memang karena kita memang sudah berpengalaman untuk menangani kaki-kaki palsu yang bisa dikatakan harga-harga premium. Seperti boleh diibaratkan seperti ini, apabila Bapak pengen membenarkan mobil mewah Bapak beli spare part yang bagus, tapi Bapak mengerjakannya tuh yang di bengkel-bengkel yang asal-asalan, yang tidak punya lisensi, yang tidak punya izin, maka suatu komponen itu akan menjadi sia-sia, akan menjadi tidak premium karena ditangani oleh tenaga atau teknisi yang memang dia tidak punya kualifikasi di bidang itu. Nah, begitu juga di kaki palsu, karena ketika Bapak menginginkan produk-produk yang berkelas, sistem-sistem berkelas, tapi Bapak mencari tempat yang memang harganya itu semurah mungkin, tapi Bapak menginginkan kualitas yang sebagus mungkin, saya rasa akan sangat susah sekali gitu. Nah, di sini kebetulan di AOP menangani berbagai macam jenis kaki-kaki palsu yang produk-produknya Ottobock. Jadi ketika pasien menanyakan hal-hal atau menginginkan sesuatu yang dia sudah tahu, ekspektasinya itu akan tidak jauh daripada yang diinginkan beliau. Terus terang kita juga akan menyampaikan kendala dan solusi daripada kasus tersebut. Maka yang menjadi pembeda juga dengan klinik lain di AOP itu kita mendukung untuk pasien-pasien itu return to work atau kembali ke aktivitas dia untuk bekerja. Jadi sebelumnya dia itu polisi, maka akan kita bantu dari segi desain kaki palsu yang cocok untuk beliau, dan juga kita mengerjakan kelemahan-kelemahan beliau
Di tempat kita ada fisioterapinya sendiri, jadi bikin kaki palsu itu tidak hanya Bapak beli kayak di toko, bawa pulang sudah. Tapi di tempat kita itu berbeda. Di tempat kita itu kita asesmen, kita analisa, dan kalau memang ada kelemahan-kelemahan atau di mana kita kerjakan oleh fisioterapi kita kuatkan, dan kita merancangkan, mendesainkan kaki palsu yang secocok mungkin untuk pasien itu. Jadi sudah menjadi suatu paket yang komplit untuk si pasien merasakan kenyamanan membikinan kaki palsu di klinik Adi Ortotik Prostetik. Terima kasih, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi suatu pilihan buat saudara-saudara AOP semua, di mana kalian nanti akan menjatuhkan pilihan ketika kalian menginginkan kaki-kaki palsu yang premium tapi ditangani dengan teknisi-teknisi yang sudah berpengalaman di bidangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.